Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjuti lagi berkuliah kita pada pertemuan ke-11 ini. Pada hari ini kita akan membahas mengenai hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Ada 3 hubungan antara pusat dan daerah. Yang pertama, hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial. Kemudian berdasarkan otonomi teritorial dan menurut dasar federal. Hubungan pusat dan daerah menurut dasar dekonsentrasi teritorial bukan merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing mandiri. Satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi tidak mempunyai wewenang mandiri. Satuan teritorial dekonsentrasi merupakan satu kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan. Sifat wewenang satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi adalah delegasi atau mandat. Tidak ada wewenang yang berdasarkan atribusi. Nah, sedangkan hubungan pusat dan daerah berdasarkan otonomi teritorial merupakan konsep dalam negara kesatuan. Satuan otonomi teritorial merupakan suatu satuan mandiri dalam lingkungan negara kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subjek hukum untuk mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya. Dalam otonomi, pada dasarnya seluruh fungsi kenegaraan dan pemerintahan ada di lingkungan pemerintah pusat yang kemudian dipencarkan kepada satuan-satuan otonomi. Perencanaan ini dapat dilakukan dengan beberapa cara. Yang pertama, undang-undang menetapkan secara tegas berbagai fungsi pemerintahan sebagai urusan rumah tangga daerah. Cara-cara ini mirip dengan cara-cara dalam sistem federal yang merinci kekuasaan negara bagian. Pusat dari waktu ke waktu menyerahkan berbagai urusan baru kepada satuan otonomi. Pusat mengakui urusan-urusan pemerintahan daerah tertentu yang diciptakan atau yang kemudian diatur dan diurus satuan otonomi, baik karena tidak diatur dan diurus pusat maupun atas dasar semacam concurrent power. Keempat, membiarkan suatu urusan yang secara tradisional atau sejak semula dikenali sebagai fungsi pemerintahan yang diatur dan diurus satuan otonomi. Cara-cara penentuan urusan rumah tangga satuan otonomi ini akan menentukan suatu otonomi bersifat luas atau terbatas. Kemudian hubungan pusat dan daerah menurut federal. Hubungan pusat dan daerah menurut federal merupakan hubungan antara dua subjek hukum yang masing-masing berdiri sendiri. Kalau dia tadi berdasarkan dekonsentrasi, dia tidak berdiri sendiri. Karena pelimpahan sebagian kekuasaan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Hal ini memiliki kesamaan dengan hubungan pusat dan daerah atas dasar otonomi teritorial. Mengenai hubungan satuan federal dengan negara bagian sangat beraneka ragam, tergantung sistem federal yang dijalankan. Tapi ada satu persamaan dasar pada semua negara federal.
Hubungan antara satuan federal dengan negara bagian merupakan hubungan kenegaraan. Tidak hanya mengenai fungsi penyelenggaraan administrasi negara. Hubungan itu meliputi juga di bidang kekuasaan, kehakiman, dan pembentukan undang-undang. Ada pula sistem federal yang menyediakan hal-hal yang terbuka dan dapat diselenggarakan federal atau negara bagian. Nah, ini ada di Amerika tentunya, negara federal ataupun kesemakmuran rakyat. Nah, bagaimana hubungan wewenang pemerintah pusat dan pemerintah daerah? Wewenang berasal dari dasar wewenang yang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat, atau kekuasaan adalah kemampuan untuk melaksanakan kehendak. Dalam hukum, wewenang sekaligus hak dan kewajiban. Desentralisasi yang dianut dalam konsep negara persatuan pada akhirnya juga akan mempengaruhi hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, khususnya yang berkaitan dengan distribusi kewenangan, pengaturan atas urusan pemerintahan. Oleh karena itu, adanya satuan pemerintahan yang berlapis-lapis maupun bertingkat tujuannya antara lain adalah untuk mencegah dominasi kewenangan pemerintah yang lebih tinggi. Dalam negara kesatuan, semua kekuasaan pemerintahan ada di tangan pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat mendelegasikan kekuasaannya kepada unit-unit konstituen, tetapi apa yang didelegasikan itu mungkin juga tidak ditarik kembali. Dalam negara kesatuan, pada asasnya kekuasaan seluruhnya dimiliki oleh pemerintah pusat. Artinya peraturan pemerintah pusatlah yang menentukan bentuk dan susunan pemerintahan daerah otonom, termasuk macam dan luasnya otonomi menurut inisiatifnya sendiri. Daerah otonom juga turut mengatur dan mengurus hal-hal sentral. Pemerintah pusat tetap mengendalikan kekuasaan pengawasan terhadap daerah-daerah otonom tersebut. Ada 3 model hubungan kewenangan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah. Yang pertama, otonomi relatif. Model ini memberikan kebebasan kepada pemerintah daerah dan pada saat yang sama tidak mengingkari realitas negara bangsa. Penekanannya adalah dengan memberikan kebebasan bertindak pada pemerintah daerah dalam kerangka kerja kekuasaan yang kewajibannya telah ditentukan. Hubungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah oleh karenanya ditentukan oleh perundang-undangan. Pemerintah daerah meningkatkan kebanyakan dari penghasilannya melalui pajak langsung. Dalam model otonomi relatif, pemerintah daerah dapat membuat kebijakan yang dibagi dengan pemerintah pusat atau yang berada dari kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat. Kemudian ada model agensi, yaitu model pemerintahan daerah yang dilihat terutama sebagai agen pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat. Hal ini diyakinkan melalui spesifikasi yang terperinci dalam peraturan perkembangan, peraturan dan pengawasan. Model interaksi. Dalam model ini sulit ditentukan ruang lingkup kegiatan pemerintah pusat dan pemerintah daerah karena mereka terlibat dalam pola hubungan yang rumit yang penekanannya
ada pada pengaruh yang menguntungkan saja. Menurut Bagirmanan, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah ada 4 macam. Yang pertama, dasar-dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara. Undang-Undang Dasar menghendaki kerakyatan dilaksanakan pada pemerintahan daerah, yang berarti bahwa Undang-Undang Dasar menghendaki adanya keikutsertaan rakyat dalam penyelenggaraan pemerintah di daerah. Untuk mewujudkan kehendak Undang-Undang Dasar tersebut, maka yang dapat dilakukan adalah dengan menerapkan sistem desentralisasi. Pada tingkat daerah, susunan asli yang ingin dipertahankan adalah sesuai dengan dasar permusyawaratan. Menurut bagaimana? Yang ketiga adalah dasar kebinekaan, yaitu melambangkan keragaman Indonesia. Otonomi dan desentralisasi merupakan salah satu langkah untuk mengendorkan spanning yang timbul dari keragaman atau perbedaan. Yang keempat, dalam perkembangannya, paham negara hukum tidak dapat dipisahkan dari paham kerakyatan, sebab pada akhirnya hukum yang mengatur serta kekuasaan negara diartikan sebagai hukum yang dibuat atas dasar kekuasaan atau kedaulatan rakyat. Nah, bagaimana undang-undang hubungan pusat dan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Desentralisasi adalah penyerahan sebagian kewenangan eksekutif dari pemerintah pusat kepada daerah, di mana dalam pasal 6 urusan pemerintahan konkuren inilah yang menjadi dasar otonomi daerah. Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan meliputi urusan wajib dan urusan pilihan. Pada urusan wajib dan urusan wajib pelayanan dasar dan urusan wajib non pelayanan dasar. Berdasarkan pembagian urusan kewenangan tersebut merujuk pada teori model hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah secara teoritis menurut Clark dan Stewart, termasuk the agency model. Model di mana pemerintah daerah tidak mempunyai kekuasaan yang cukup berarti, sehingga keberadaannya terlihat lebih sebagai agen pemerintah pusat yang bertugas untuk menjalankan kebijaksanaan pemerintah pusatnya. Karenanya, pada model ini berbagai petunjuk rinci dalam peraturan perundang-undangan sebagai mekanisme kontrol sangat menonjol. Berdasarkan pasal 13, didasarkan pada prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Prinsip akuntabilitas dimaksudkan bahwa penanggung jawabnya berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul oleh penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Adapun yang dimaksud dengan prinsip efisiensi adalah perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh, sedangkan prinsip eksternalitas merupakan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan. Dan prinsip kepentingan strategis nasional, bahwa dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional, dan pertimbangan lain. Berdasarkan pasal 13, kewenangan pemerintah pusat, kemudian pemerintah daerah provinsi, kemudian kabupaten kota,
Baik, demikian untuk materi hari ini. Apabila ada nanti yang ingin didiskusikan, silakan ditanyakan melalui forum yang sudah dibuat di e-learning. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.